Suara saya belum kedengaran juga kan dari situ kan? Sudah. Oke, 1 2 protokol kalau sudah dimulai. Dengar? Oke, mantap. Nggak ada suaranya, Ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Satu tes dicoba. Saya udah kedengaran kira-kira suara saya? Hah? Oh. Sudah ready ya? Pasman? Bu Dini, dengar suara saya, Dini? Iya, udah dengar, Pak. Oh ya, oke, makasih. Oke, suara saya sudah masuk. Baik. Terlalu jauh itu Pak Indra, suara Pak Indra. Dekatkan sedikit mic-nya. Tidak terdengar, Pak Indra.
Tes 1 2, tes 1 2. Baik, terima kasih. Berhubung karena sudah jam 9.15, acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nampaknya belum semangat ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, biar lebih semangat lagi nampaknya ini. Anak kecil bicara gagap, ngobrol dengan paman dan bibi. Salam pertama tadi jawab, akan kuulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik dan hidayahnya serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih dapat mengikuti sosialisasi persiapan ujian akhir SMP Harapan 1 Medan tahun pelajaran 2020-2021 dengan tanpa ada halangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan kita semua kita mendapatkan syafa'atnya di yaumil akhir nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Dr. Andus Idris Ginting, yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas yang sudah pada hadir, yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kami yang juga sudah pada hadir di kegiatan Zoom kita ini. Kegiatan ini memang seharusnya seyogianya kita lakukan, kita laksanakan tatap muka biasanya setiap tahunnya. Namun karena kondisi COVID yang sampai hari ini masih belum tahu kita sampai kapan, namun tetap kita juga laksanakan kegiatan ini walaupun dengan Zoom. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawa pantun. Nah, ini harus ada pantun nih Bapak Ibu ini. Biar lebih semangat dia. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alah lagi pantun saya ini, Bapak Ibu ini. Memang guru matematik ini, tapi pantunnya banyak. Maaf ini ya. Nah, awan cerah biru langitnya, mulai mendung ketika sore hari. Adapun susunan acara kita adalah sebagai berikut. Acara kita hari ini yang pertama nanti perkenalan wali-wali kelas. Mungkin selama pandemik ini Bapak Ibu mungkin hanya sekedar mungkin dari suara atau mungkin dari foto dan lain-lain. Mungkin hari inilah kesempatannya mungkin kita perkenalkan kembali kepada Bapak Ibu wali-wali kelas mulai dari kelas 9A nanti sampai 9E. Nah, nanti kita kasih kesempatan kepada wali-wali kelas untuk memberikan sedikit perkenalan kembali. Berikutnya nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum acara kita buka. Berikutnya menyanyikan Mars Harapan, kemudian doa. Kemudian nanti berikutnya acara berikutnya masuklah kita ke acara sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ibu Wali Kelas,
sudah bisa dimulai untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dulu dari kelas 9A kepada Ibu Eva Arisna, SPD, dipersilahkan. Kepada Ibu Eva, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan bisa bertemu walau hanya melalui Zoom ini saja. Dan perkenalkan, saya Ibu Eva Arisna, SPD, mengajar bidang studi matematika di semua kelas 9 dan khususnya merupakan wali kelas 9. Nah, kami di sini sangat berharap Bapak Ibu, orang tua siswa kita semua, juga anak-anak yang kita sayangi, tetap semangat, tetap sehat. Dan mari kita doakan pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat kembali bersama-sama anak-anak kami di sekolah ini untuk mendidik, mengajarkan, dan membawa mereka ke hari depan yang lebih baik lagi. Amin, 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 Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eva Arisna, SPD, wali kelas 9A. Berikutnya kepada Bapak Dedi Arianto, wali kelas 9B, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan semangat buat kita ini bisa menular kepada kita, semangatnya. Amin, amin. Aktivitas seperti biasa. Saya Dedi Arianto, SPD MHUM, guru bahasa Inggris di kelas 9, dan kebetulan ditanggung jawabi untuk membimbing anak-anak kita di kelas 9B. Ya, mungkin orang tua di kelas 9B itu sudah sering mungkin berdialog dengan saya, walaupun hanya dialognya melalui Oke, Bapak Ibu, harapan saya cuma satu, saya berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita jalan hari ini, baik itu dari kita, baik dari kita, guru-guru di SMP Harapan 1, bahwa Allah selalu memudahkan jalan anak-anak kita, melancarkan jalan anak-anak kita untuk meraih kesuksesannya di masa akan datang. Menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat. Jadi jelas tujuannya bahwa meskipun pandemik COVID-19 tetap terus berlanjut dan sudah melakukan sudah berulang tahun dia kemarin Ibu ya, tepatnya di awal Maret. Mudah-mudahan akan tetap terus menjadi menjadi catatan bagi kita bahwa kita tetap harus terus berusaha, meyakinkan diri bahwa apapun virus yang datang, insya Allah pasti akan memberikan kemudahan bagi kita dan anak-anak kita untuk meraih kesuksesan. Mungkin itu aja, tetap semangat Bapak Ibu dari wali kelas 9B SMP Harapan. Salam dari nomor 1. Salam dari nomor 1. Ya, terima kasih kepada Bapak Dedi Arianto, SPD MHUM. Itulah wali kelas 9B. Berikutnya wali kelas 9C dengan Ibu Dini Piantianti, MA, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Piantiani, SPD MA, mengajarkan pembelajaran IPS, khususnya pembelajaran ekonomi di kelas 9 secara keseluruhan. Harapan saya dengan sistem yang sekarang ini, saya berharap anak-anak kita lebih peduli terhadap pembelajarannya, meskipun tidak begitu maksimal di masa pandemi COVID ini. Besar harapan saya anak-anak tetap mengikuti pembelajaran, tetap lebih peduli kepada sekolahnya, kepada materinya, kepada guru-gurunya, juga kepada pesan-pesan dari orang tuanya sendiri. Pesan saya juga kepada Bapak dan Ibu selaku orang tua dari ananda kita agar lebih sedikit
intens memperhatikan dan memotivasi Ananda kita juga dalam hal pembelajaran, apakah itu tugas dari Google Classroom, WA, dan lain sebagainya. Semoga kita menjadi lebih baik lagi ke depannya, anak-anak juga menjadi lebih baik lagi juga, dan juga lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di era pandemi COVID ini. Salam dari saya, The Real Number One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini Piantiani. Nah, nanti juga kita mintakan kepada orang tua siswa kita saran-sarannya juga ya. Berikutnya kita lanjutkan. Wali kelas 9D, Ustadz Syahrudin, dipersilahkan. Sekali lagi kita panggilkan Ustadz Syahrudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah. Terima kasih. Nama saya Syahrudin Ritonga, SPDI, MSI. Saya menganut atau mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 dan 8. Pesan saya mungkin kepada kita semua dengan situasi dan kondisi ini tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kata Allah di dalam Al-Qur'an di ayat-ayat yang terakhir pada surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasaban. Tidak ada segala sesuatu yang ditimpakan kepada makhluk, kepada manusia, melainkan manusia itu mampu untuk menerimanya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 Allah juga jelaskan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu dikatakan beriman, gampang dikatakan beriman, padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu, kondisi saat ini karena Allah sudah takdirkan kita adalah orang-orang yang mampu. Oleh karena itu, tidak ada kata yang terindah yang bisa kita ucapkan adalah melainkan kata syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam keadaan menyerah, frustasi dan lain sebagainya. Saya hanya mengajak kepada kita semua, Ananda, khususnya kepada orang-orang tua murid, kepada orang-orang tua saya, ayah anda dan bunda, bapak ibu, mari sama-sama kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, motivasikan diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ananda, giatkan belajar sungguh-sungguh, tidak ada halangan. Mungkin inilah cobaan dan ujian. Siapa di antara kita yang beriman, siapa di antara kita yang rajin belajar. Pasti, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada kemudahan, tidak ada perbuatan yang baik dan buruk yang terlewatkan di hadapan Allah meskipun sebesar biji zarrah. Mungkin ini aja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bersama SMP Harapan 1 lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Anak-anak kita meskipun jauh pembelajaran, tapi insya Allah giat membaca Al-Quran, rajin sholat duha, tetap patuh dan taat kepada ayahanda dan bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Real Number One. The Real Number One. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pemaparan sedikit dari Ustadz Syahrudin, wali kelas 9D. Berikutnya wali kelas 9E kepada Ibu Hajah Lili Ramadhani, dipersilakan. Suara Bu Lili nggak keluar itu. Mic-nya di-on-kan dulu mic-nya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Saya Ibu Hajah Lili Rahmadani SSI, mengajar di kelas 9 bidang studi biologi. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai wali kelas 9E ingin mengutarakan bahwa dengan adanya pandemi ini sebenarnya kita sama-sama bekerja
kami dari sekolah mengajar, dan ibu bapak dari rumah itu pasti disibukkan juga dengan pembelajaran, ya. Untuk itu terima kasih banyak. Dan kemudian ini kan sudah ditiadakan ya Bapak Ibu, tapi tetap ada syarat untuk kelulusan. Salah satunya itu adalah tetap mengikuti ujian-ujian yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kami mohon motivasi untuk anak-anak lebih giat lagi dalam pembelajarannya, ikuti semua prosesnya dan nikmati semua kegiatannya. Nah, selanjutnya bagi ibu-ibu yang masih mempunyai anak-anak usia SMP, kami siap untuk menerima anak-anak Bapak Ibu sekalian dan kami siap untuk memberi pelajaran yang real number one. Oke, senang rasanya bisa menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk mengantarkan anak-anak menuju gerbang kesuksesan. Demikian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam dari Narwan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan dari wali-wali kelas kita dari 9A sampai 9E. Baik, berikutnya kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada peserta orang tua kami di rumah agar siap di tempat. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu peserta sosialisasi. Selanjutnya kita saksikan lagu Mars Harapan. Pemudi Indonesia, praktisi agama Nusa dan bersama
Baik, terima kasih. Itu tadi Yayasan Pendidikan Harapan Medan. Baik, Bapak Ibu, peserta sosialisasi, untuk mengambil keberkahan daripada kegiatan kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kepada Ustadz Haji Yasmanuddin Damanik, dipersilakan untuk membawakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdoa, mari dulu kita kirim Fatihah kepada saudara-saudara kita, khususnya bagi saudara-saudara yang telah mendahului kita, yaitu Yayasan Pendidikan Harapan Medan, Bapak Ibu guru, serta orang-orang tua kita yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا وارزقنا كمال المتابعة في صحة وعافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami mohon petunjuk dan bimbingan-Mu ya Allah dalam setiap gerak dan langkah kami, supaya kami senantiasa berada dalam kebenaran dan kasih sayang. Allahumma ya Rahman, ya Rahim. Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hari ini kami mengadakan sosialisasi ujian nasional. Untuk itu ya Allah, jadikan acara ini acara yang Engkau ridhoi, bukan acara yang Engkau murkai. Ya Rob, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya tanpa terasa hampir sudah setahun lamanya kita bersama dengan virus COVID-19 ini. Andaikan ya Rob, virus ini Engkau turunkan sebagai cobaan, maka ya Rob, berikanlah kepada kami kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi virus corona ini. Andaikan pula virus ini Engkau turunkan sebagai ujian, maka ya Rob, berikan kepada kami kekuatan, ketegaran, semangat, etos kerja untuk menghadapinya. Karena kami yakin kalau ini sebagai ujian berarti sebagai untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah, kepadamu ya Rob. Ya Rob, namun kiranya andaikan virus COVID-19 ini Engkau turunkan menjadi bala akibat dosa-dosa yang pernah kami lakukan, maka ya Rob, ampunilah dosa-dosa kami,
baik yang disengaja maupun tidak, maupun dosa yang terang-terangan ataupun tidak. Ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapak kami, dosa anak-anak kami, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan sungguh Engkaulah yang dapat memberikan taubat kepada umatnya. Ya Rob, jadikan pula anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi doa. Terima kasih kepada Ustadz Haji Asmanuddin Damanik yang sudah membacakan doa untuk kita semua. Mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, karena partisipan masih nampaknya belum semua masuk ini, berkisar sekitar 80 orang. Kita jeda dulu sedikit. Izinkan saya kasih pantun lagi Bapak Ibu ya, kasih lagi. Hari Sabtu bisa lari pagi, main tamasya bersama pacar. Tampaknya hari ini masih sepi, lebih baik kita tunggu sebentar. Baik, karena sambil menunggu teman-teman yang lain, sambil menunggu orang tua yang lain, ayo dipersilakan kepada Pak Egi. SMP Harapan 1 unggul di bidang iman, ilmu dan amal. Dan salah satu misi SMP Harapan 1 Medan menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas, efektif, dan efisien. SMP Harapan 1 juga unggul di bidang agama, sains, olahraga, dan seni. Kamu yang kreatif, di sini tempatnya. Kami siap membinanya. SMP Harapan 1, the real number one.
Sejak kecil sudah ramah terdengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kini saya, Amirana Khairunisa, telah meraih beberapa prestasi dalam bidang membaca Al-Quran. Di sekolah juga didukung dengan kegiatan sholat duha setiap hari, dan insya Allah ilmu agamaku terus bertambah. Ketepatan dan fokus merupakan kunci sukses dalam melakukan apapun. Berawal dari coba-coba, saya jatuh cinta pada panahan. Tidak hanya itu, seringkali saya mengikuti kegiatan olimpiade dan storytelling, dan hasilnya cukup membuat orang tua saya bangga. Tidak puas sampai di situ, saya akan berusaha lebih giat lagi untuk hasil yang lebih baik. Almost is never enough. Halo, nama saya Diva Aleta Sembiring dan saya berasal dari SMP Harapan 1 Medan. Sejak kecil, hobiku bernyanyi, mendengarkan lagu-lagu Indo dan Barat populer. Giat, semangat, dan latihan vokal yang rutin demi bagusnya teknik bernyanyi. Kini aku siap menjadi the next star. Setelah sholat subuh, saya berlatih sepatu roda sebelum berangkat ke sekolah. Berlatih dan belajar mengantarkanku ke gerbang prestasi saat ini. Salah satunya adalah menang dalam ajang lomba sepatu roda tingkat nasional. SMP Harapan 1. SMP Harapan 1. SMP Harapan 1. SMP Harapan 1. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. When you're searching for the light and you see no hope inside, be sure and have no doubt, He is always close to you. He's the one who knows you best. He knows what's in your heart. You'll find your peace at last if
you just have faith in Him. You're always in my heart and mind. Your name is mentioned every day. I follow you no matter what. It's our party, we can do what we want. It's our party, we can say what we want. It's our party, we can love who we want. We can kiss who we want. We can screw who we want. Red cousins, sweaty bodies everywhere. Hands in the air like we don't care. Cause we came to have so much fun now. That somebody here might get some now. If you're not ready to go home, can I get a hell no? Cause we gonna go all night till we see the sunlight. Alright. So da-da-dee-da-dee, we like to party, dancing with Molly, doing whatever we want. This is our house, this is our rules, and we can't stop, and we won't stop. Can't you see it's we who own the night? Itulah tadi penampilan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Hasil kreativitas anak-anak kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sampailah kita kepada yang ditunggu-tunggu untuk hari ini. Berikutnya pemaparan isi sosialisasi persiapan ujian akhir SMP Harapan 1 Medan tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andus Idris Ginting. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah SWT, salawat serta salam ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mengaturkan pertama rasa takzim dan hormat kami kepada terkhusus orang tua siswa kelas 9 tahun pelajaran 2020-2021 yang alhamdulillah anak-anak kita dalam masa pandemi COVID-19 ini mengalami berbagai kendala, yang kendala itu tidaklah merupakan kendala untuk menghancurkan karier kita atau karier anak kita, tetapi itu adalah kendala yang diberikan Allah SWT untuk memacu diri kita untuk senantiasa lebih memperbaiki
ke arah lebih baik lagi di masa yang akan datang. Doa kita terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah inayahnya kepada kita semuanya, terutama kepada anak-anak kita dalam menamatkan jenjang pendidikan dari SMP Harapan 1 ke jenjang yang lebih tinggi. Seiring dengan itu, selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga tabi'in, sehingga kita mendapatkan nanti syafaat di yaumil kelak yang tidak akan ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, terutama kepada orang tua kelas 9 SMP Harapan 1 Medan tahun pelajaran 2020-2021. Pertama, sebelum kami ingin paparkan dalam sosialisasi kelulusan tahun ini, maka sekali lagi kami mengharapkan bantuan kita bersama dalam rangka promosi SMP Harapan 1 sudah kelas 7 tahun pelajaran 2021-2022 berjumlah 60 lebih. Dan alhamdulillah bagi tetangga kita, anak kita, saudara kita yang mau mendaftar, kami masih menunggu karena masih ada kuota untuk penerimaan itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa Natura kelas 9 kami harapkan supaya sampai di SMP Harapan 1 karena tanggal 8 April nanti sudah kita bagikan kepada yang mustahak menerimanya. Yaitu berupa beras kelas 9 dan uang yang semuanya nanti kita akan bagikan kepada fakir miskin yang mustahak. Mungkin ada di tempat Bapak dan Ibu ataupun di tempat dekat dengan domisili Bapak Ibu guru ataupun anak kami sekalian. Itu tentang Natura. Jadi kami mengharapkan agar segera dan secepat untuk melaksanakan ataupun menyampaikan, mengirim ataupun membawa ke kantor SMP Harapan 1. Kemudian juga nanti kami mengajak kepada orang tua dan anak kami dalam Maret ini juga tanggal 19 nanti secara virtual kita laksanakan Isra dan Mi'raj. Itu kita lakukan untuk menjadikan diri kita kenal dengan agama kita, terutama dalam menjemput sholat dalam peringatan Isra Mi'raj yang kita laksanakan tahun ini secara virtual. Karena secara tatap muka mungkin kita tidak bisa bertemu. Kemudian daripada itu, Bapak dan Ibu, kami ingin sampaikan sosialisasi ini untuk kita pahamkan bahwa kendala apapun yang kita lakukan itu adalah sudah merupakan kudrat dan iradat, takdir, ketentuan baik ataupun ketentuan buruk yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Maka bagi kami SMP Harapan 1 Medan tak lain tak bukan berupaya untuk memberikan yang terbaik. Karena kita berpijak kepada salah satu hadis Nabi, kata Rasulullah SAW, Innallaha ta'ala rodiya lihadihil ummatil yusro. Sesungguhnya Allah Ta'ala ridho kepada umatnya yang senantiasa berbuat kepada kebaikan atau kemudahan. Wa karihalahal usro, dan Allah sangat murka, benci kepada umat yang mempersulit. Maka dalam hal ini kami ingin berupaya untuk mempermudah kita semua. Yang penting adalah Bapak dan Ibu orang tua kelas 9 sehat dan sukses. Dan anak kami pun nanti berhasil dalam ilmunya, karena bukan hanya tatap muka yang membuat kita ilmu tinggi, tetapi dengan cara virtual pun kita bisa mendapatkan ilmu yang tinggi itu. Kemudian kami ingin masuk kepada sosialisasi kelulusan.
hari ini Sabtu tanggal 6 Maret 2021, Bapak dan Ibu boleh melihat website kita, email kita, Instagram kita, Facebook kita, bahkan info penerimaan siswa baru ada. Lanjut lagi. Kemudian dasar hukum kita melaksanakan ini Bapak dan Ibu memang ada 3, di sini ada 2 yang tertulis Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 1 tanggal 1 Februari 2021, kemudian surat edaran juga dari Pendidikan Kota Medan. Itu kemarin tanggal 24 sebenarnya, tanggal 24 Februari 2021. Itu nomor 440. Kemudian yang ketiga, sosialisasi kelulusan itu dasar hukum kita adalah kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan. Lanjut. Bapak dan Ibu, surat edaran tentang kelulusan dan kenaikan kelas yang termaktub di situ memang terakhir yang paling lengkap itu di surat keputusan Menteri nomor 1 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa secara konkretnya ujian nasional semuanya SD, SMP, SMA, SMK tahun pelajaran 2020-2021 ini Bapak dan Ibu ditiadakan. Tapi ujian sekolah, ujian akhir sekolah untuk SMP Harapan 1 dan seluruhnya itu dibuat. Artinya diadakan sebagai bentuk penilaian anak-anak kita agar bisa kita luluskan. Kemudian lanjut, Bapak dan Ibu, masalahnya ada 4. Di sini ada tertulis 3 Bapak dan Ibu. Kenapa saya tambah nanti 4? Mungkin yang nomor 4 nanti akan saya sampaikan. Dinyatakan lulus anak kita itu apabila ada nilai raportnya semester 1 sampai semester 6. Dan alhamdulillah itu sudah terlaksana kepada anak kita. Semester 6 itu nanti ada jadwalnya di belakang. Dalam masa pandemi COVID-19 ini dibuktikan dengan raport setiap semester. Jadi semester 1 kemarin ada, semester 2, 3, 4, dan 5. Dan yang ke-6 nanti menyusul sesuai dengan jadwal yang sudah juga kami berikan melalui grup WA orang tua ataupun murid. Yang kedua Bapak dan Ibu, lulus anak kita apabila nilai sikap atau perilakunya minimal baik. Itu baik dalam kategori Bapak dan Ibu, kami melihat dari kacamata Dewan Guru. Kecuali kalau ada laporan dari kepolisian dan lain sebagainya, atau pihak yang berwenang mengatakan anak ini ada masalah terjerat dan lain sebagainya. Tapi saya kira tidak ada. Kemudian yang ketiga, harus ikut Bapak dan Ibu, anak kita ikut ujian. Alhamdulillah ujian sebagian sudah kita laksanakan secara online atau secara di website SMP Harapan 1 Medan. Itu sudah ada dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak ikut ujian susulan. Kalau tidak ikut ujian susulan, kami suruh untuk datang ke sekolah. Di sekolah akan ada dibuat berupa penugasan dan lain sebagainya. Yang penting harus ada. Supaya itu bukti fisik anak kita wajar untuk kita luluskan. Dan yang keempat yang kami sampaikan tadi Bapak dan Ibu, itu selain yang 3 tadi, itu harus anak kita berdasarkan lulusan itu sesuai dengan rapat Dewan Guru. Jadi kalau rapat Dewan Guru itu salah satu buktinya. Harus ada daftar hadir, daftar rapatnya, menentukan siapa yang lulus, siapa yang tidak, dan lain sebagainya. Jadi ada 4 peserta didik dinyatakan lulus. Kemudian Bapak dan Ibu, berdasarkan surat edaran yang kami bacakan tadi, bahwa
ujian akhir sekolah itu sudah diatur. Yang beberapa lembar, kalau saya melihat ada 1, 2, 3, 4, 5 lembar ini dari Dinas Menteri Surat Edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian penetapan kelulusan juga ditentukan di sana melalui memperhatikan panduan operasional sekolah dalam bentuk ujian sekolah yang menyesuaikan sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Jika anak kita sudah dinyatakan yang keempat tadi, baik dia raportnya, baik dia kriteria baiknya, baik dia ikut ujiannya, kemudian rapat Dewan Guru empat-empatnya, maka tidak berdasarkan nomor 3 ini, rumus perhitungan, baik nilai kenaikan kelas ataupun kelulusan, itu tidak ditentukan lagi dengan nilai. Mau nilai berapapun dia, nggak ada masalah. Jadi jangan takut Bapak dan Ibu, nilai anak saya rendah kali, kok bisa lulus? Tidak ada. Inilah pengaruh kondisi darurat pencegahan dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jadi nggak ada masalah. Jadi nilainya rendah ataupun tinggi. Tapi kita harapkan tetap kita buatkan nilai tinggi kalau anaknya memang mengikuti ujian itu dengan sebaiknya. Lanjut. Bapak dan Ibu, memang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa kami pun tidak serta-merta membuat soal-soal, tapi ujian yang kami lakukan itu berdasarkan kriteria dan bentuk serta aspek yang ditentukan. Itulah namanya komponen penilaian, aspeknya, dan penilaian harian. Penilaian harian PH1 sudah, PTS sudah, kemudian nanti ujian semester, alhamdulillah, insya Allah, kemudian juga tryout yang akan kita laksanakan. Jadi banyak Bapak dan Ibu. Jadi namanya UAS itu sama dengan PAS, penilaian akhir semester, yang asesmennya atau AKM-nya itu berdasarkan ketentuan kurikulum yang diberikan oleh pemerintah kita. Itulah rujukan Bapak dan Ibu guru untuk memberikan soal. Jadi tidak sembarangan. Jadi kalau belajar matematika, ya mungkin pelajaran matematika yang diberikan oleh guru itu sesuai dengan asesmen kompetensi minimum yang dibuat oleh pemerintah kita. Demikian juga dalam hal literasi. Nah, jadi literasi baik dia membaca, numerasi, sains, dan sosial budaya itu sudah ada berdasarkan ketentuan. Mungkin Bapak dan Ibu penilaian asesmen itu berdasarkan soal-soal yang dibuat oleh guru itu tidak semuanya mungkin bentuk hot, artinya soalnya itu berkualitas, berbobot, tapi kami melihat dari kemampuan anak-anak kami. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, apa sebenarnya UAS ini? Atau PAS? PAS atau UAS? Sama itu. PAS penilaian akhir semester, UAS ujian akhir semester. Itu adalah ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau sekolah berupa kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik dengan mengacu pada standar kompetensi lulus. Artinya yang sudah ditentukan oleh asesmen pemerintah tadi. Tujuannya adalah untuk mengukur capaian kompetensi peserta didik sesuai dengan standar kelulusan. Artinya Bapak dan Ibu tetap juga kita berpacu kepada kurikulum, walaupun nanti nilainya sebenarnya tidak berdasarkan nilai yang ditentukan oleh kurikulum. Artinya berapapun dapat anak kita itu mau 40, ya harus kita luluskan dengan syarat 4 kriterianya tadi harus. Ini 4-4-nya yang harus Bapak dan Ibu. Yang pertama tadi saya ulangi, pertama itu memang harus dia nilainya semester 1 sampai semester 6 ada. Yang kedua baik orangnya, kriterianya baik. Jangan nanti dalam masa ini enak-enak dia di rumah entah bagaimana, terakhir terjerat. Terjerat
oleh sesuatu yang membuat dia harus berurusan dengan pihak berwajib. Jangan, kalau bisa akhlaknya dijaga, disuruhlah ke masjid, mengaji, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu harus mengikuti ujian yang kami laksanakan. Jangan nanti nggak ikut. Kami laksanakan sesuai dengan jadwal, ternyata nggak ikut. Kenapa? Boleh nggak ikut sekali, tapi harus susulan. Nggak ikut juga susulan, harus ikut nanti ke sekolah ikut ujian. Nah, tapi kalau udah di website nggak ikut, susulan nggak ikut, kemudian semuanya nggak ikut, bagaimana kami bisa mempertahankannya? Dan yang keempat itulah rapat Dewan Guru. Jadi itulah tentang PAS atau ujian akhir sekolah. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, syaratnya itu ya memang udah pasti anak kita termasuk semuanya. Artinya terdaftar tahun terakhir. Sekarang nggak ada orang luar kami masukkan. Itu kami pun sudah nggak berani itu. Mana tahu nanti ada satu yang nggak pernah sekolah dari kampung sana masuk di kemari langsung mau mendaftar kami masukkan. Nggak ada. Sudah masuk ke database kami, Bapak dan Ibu. Kami tidak berani memasukkan siswa-siswa sembarangan masuk langsung ikut nanti kami masukkan dapat ijazah dan lain sebagainya. Jadi itulah syarat untuk mengikuti ujian dan sudah terdaftar memang di SMP Harapan 1. Itu sudah diperiksa oleh pengawas kita Bapak dan Ibu. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, ini sudah dilaksanakan. Artinya tidak serta-merta contoh username dan password yang dikasih oleh wakil kepala sekolah kemarin itu sudah dipaham kalau anak-anak kita. Artinya masuk melalui username, kemudian masuk password di website kita. Ujian kita tetap kita laksanakan. Nah, mungkin nanti ada kerjasama dengan bimbingan tes dalam tryout dan lain sebagainya. Itu pun wajib untuk anak kita ikut Bapak dan Ibu. Jangan kita biarkan, saya yakin ya kalau panjang saya cerita, kalau semakin sulit, semakin susah orang tua mendidik anak dalam hal kebahagiaan dan kesusahan belajarnya, insya Allah semakin manislah rasanya nanti anak kita rasakan dalam memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, apalagi setelah kita orang tua tiada nanti. Inilah harapan kami. Jadi anak-anak kita sudah kami data, kemudian sudah kami buatkan surat keputusan untuk mengikuti ujian, termasuk nanti terakhir surat keputusan dalam kelulusan. Sudah kami buat, insya Allah itu akan selesai dan anak kita pun sudah ikut berdasarkan pengalaman itu. Tidak ada berubah Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun nanti ujian di website, tidak ada berubah nomor username-nya, password-nya, tetap kami berikan sesuai dengan jadwal yang ada. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu orang tua kami yang kami banggakan, dan Alhamdulillah memang SMP Harapan 1 ya bukan membanggakan nilai yang tertinggi sampai saat ini. Mudah-mudahan kami doakan SMP Harapan 1 tetap mempunyai nilai tertinggi dalam sekolah terakreditasi. Bahkan 98 ini agak sulit juga kita mempertahankannya nanti. Tapi kita berharap kalah sekolah-sekolah negeri. Jadi kita terakreditasi sangat baik. Dan akreditasinya pun A. Artinya A itu ya nilai, banyak yang nilai A. Tapi mungkin 98 ke bawah. Kalau kita ya Alhamdulillah 98 itu agak gemeter juga kita sebenarnya mempertahankannya itu. Tapi itu karena apresiasi Bapak dan Ibu menyekolahkan anak-anaknya di SMP Harapan 1 Medan. Jadi kita sampai sekarang ini masih terpuji. Baik di pemerintah, terpuji dalam hati kita. Ya kami harapkan terpuji juga lah oleh orang-orang tua kami yang menyekolahkan anak-anaknya di SMP Harapan 1 Medan. Lanjut. Lanjut, Gi. Kemudian Bapak dan Ibu, ini memang ujian itu dalam bentuk kami buatkan Bapak dan Ibu orang tua kami tetap masih sampai saat ini ujian secara pilihan berganda. Artinya praktek kami tidak buatkan, ujian tertulis tidak kami buatkan, tapi masih dalam website kita
pilihan berganda. Artinya langsung bisa nilainya keluar. Setelah kami satukan dan kami berikan kepada guru mata pelajaran, dan guru mata pelajaran mengoreksi kalau ada kendala itu langsung dipanggil anaknya. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf kalau sekiranya mereka yang tidak ikut ujian atau ikut ujian ada masalah dan lain sebagainya, masalahnya tentang nilai atau dan lain sebagainya, karena kemarin itu banyak kendalanya yang kami lihat Bapak dan Ibu, ternyata kendala ujian itu tidak ada kendala di sekolah. Kendalanya tetap di anak kita. Ada yang terlambat bangun, ada yang udah buka tapi ditinggalkannya, ada yang udah itu dia bermain-main. Akhirnya waktu berjalan terus. Sementara kami bisa buka mulai dari pagi sampai malam. Tapi waktunya nggak boleh bertambah. Kalau malam dia kerjakan jam 7, 1 jam, ya jam 8 selesai. Jadi nggak ada alasan sebenarnya kemarin anak-anak kita. Cuman anak kita ada yang leler juga. Mungkin karena kami pun tak bisa memantau dari jauh. Bapak Ibu pun ada yang sibuk. Akhirnya anak kita setelah dibukanya, ditinggalkannya. Ini kendala itu. Jadi kalaupun nanti nggak lulus misalnya, nilainya nggak bagus, kami panggil sejenis remedial atau penugasan ataupun portofolio. Ini nomor 1 itu bentuk ujiannya Bapak dan Ibu. Semuanya Bu, Bapak dan Ibu. Ujian sekolah, tryout, kemudian PTS kemarin, PH, dan ujian sekolah terakhir. Jadi sekolah ini dapat memilih 1 atau beberapa bentuk ujian. Itu sudah kita laksanakan. Jadi yang kita laksanakan adalah pilihan berganda. Ada 30 soal, ada 40 soal, ada 40 soal, ada 50 soal. Jadi itu bervariasi sesuai dengan kriteria tagihan kami kepada anak kami untuk nanti kami masukkan nilainya itu ke nilai terakhir. Itulah yang akan dibawa nanti pendaftaran ke jenjang lebih tinggi. Dan Bapak dan Ibu, memang sampai sekarang ini kalau nanti mendaftar ke sekolah lebih tinggi, dilihatnya dari nilai ditambah dengan ya penilaian sekolah lanjutan itu. Mereka yang menguji. Kalaupun pintar kita, hari ini nilainya tinggi, tapi nanti setelah dia daftar tempat sekolah favorit yang dia banggakan, setelah itu dites, ya mungkin kalau nggak dapat, itu resiko anak kita. Jadi kalau bisa balance, nilainya di tinggi, dan pas waktu dites pun nanti mampu dia. Lanjut. Bapak dan Ibu, kisi-kisi itu barangkali sudah kami sampaikan tadi berdasarkan AKM, Asesmen Kompetensi Sekolah, AKS, dan siswa. Jadi itu ada kisi-kisi, artinya guru tidak serta-merta membuat soal itu sesuai dengan seleranya, tapi berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh pemerintah ataupun pelajaran yang setara. Jadi seluruh SMP ya kisi-kisinya hampir sama, cuman kualitasnya yang berbeda. Ada yang soalnya hanya sekedar pertanyaan, tapi ada juga yang soalnya betul-betul hot. Artinya hot itu betul-betul yang memang berkualitas. Jadi saya kira kalau berkualitas pun ya guru aja pun banyak yang kalau dites agak-agak sulit juga kalau berkualitas, karena tergantung kepada redaksi bahasa. Kalau redaksi bahasanya mudah Bapak dan Ibu, insya Allah anak kita pun lebih mudah pula untuk memahaminya. Lanjut. Penyusunan naskah soal US, alhamdulillah sudah selesai dan itu sudah tersimpan di data base soal kita melalui website SMP Harapan 1. Tetap Bapak dan Ibu, anak-anak kami yang sudah paham, masuk ke smpharapan1.sch.id. Di situ sudah terpapar semua, tidak memang semua, tapi banyak kegiatan SMP Harapan 1, dan disitulah kita bisa berdialog. Bapak dan Ibu pun kalau mau kemajuan SMP Harapan 1, boleh lihat website SMP Harapan 1, smpharapan1.sch.id. Di situ tempat kita melihat kemajuan, pertunjukan, termasuk ujian semester, ujian PH 1, PH 2, PTS, dan sebagainya. Lanjut, Bapak dan Ibu, materi ujiannya seluruh mata pelajaran harus
diikuti. Itu sudah berapati kita ada 11 Bapak dan Ibu. 11 mata pelajaran. Kalau yang lainnya barangkali tidak ada kita ujikan. Jadi 11 mata pelajaran itu ya wajib untuk diikuti. Kalau ada satu, itulah nanti kendala untuk tidak bisa lulus. Jadi materinya berdasarkan kurikulum 2013 karena kita dulu kurikulum KTSP, tapi sekarang tapi masih ada juga di SMP Kota Medan Bapak dan Ibu yang memakai kurikulum KTSP. Tapi kita alhamdulillah sudah 3 tahun. 2013 kita laksanakan sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian untuk SMP ini materinya tetap kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini pelaksanaan sudah berlangsung. PTS alhamdulillah sudah berjalan. Mana tahu ada yang kesilapan kami atau Bapak dan Ibu yang mengetahui anaknya tidak mengikuti PTS, itu mohon di japri kami ataupun di telepon bagaimana apakah anak saya sudah ikut dan lain sebagainya, atau melihat website kami ada anaknya ikut atau tidak. Itu PTS sudah semester genap, alhamdulillah, insya Allah berlangsung. Ini udah dekat. Dan juga nomor kartu ujiannya sudah diberikan, dan termasuk nanti pas tadi UAS, ujian akhir semester, wajib ikut, dan termasuk tryout. Tryout Bapak dan Ibu memang kita kerjasama dengan bimbingan tes, dan insya Allah supaya lebih berpengalaman. Semakin banyak latihan, semakin banyak pengalaman. Semakin banyak pengalaman, semakin banyak kesuksesan. Lanjut. Jadwal untuk semester genap Bapak dan Ibu itu sudah ada, itu tanggal 12 sampai 17, itu mulai dari agama sampai prakarya, dan tetap di website kita Bapak itu, yang merah, www.smpharapan1.sch.id. Nah, ini soalnya tadi Bapak dan Ibu 40 dan 30. 40 soal untuk mata pelajaran, kecuali yang IPA dan matematika 30 soal. Jadi wajib ikut. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu tetap ini untuk PTS ya. Itu soalnya 50. Ujian sekolah soalnya 50 soal Bapak dan Ibu. Matematika IPA 40 soal. Jadi soalnya sudah kami periksa, alhamdulillah bukan langsung serta-merta gurunya, tapi berdasarkan GMP. Kalau GMP-nya satu orang yang bikin soal itu langsung kompromi dengan GMP. Jadi tetap memeriksa soalnya itu. Insya Allah soalnya ya kami katakan berkualitas. Wajib juga untuk ikut. Jadi oleh tanggal 29 sampai tanggal 3. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, ini juga wajib ikut. Nah, inilah mungkin yang di nomor 1 ya, di www.primagama.co.id. Nanti akan kami sampaikan juga melalui WA group anak kita di kelas, yaitu soalnya 40, 30. Jadi pengalaman tadi supaya anak-anak kita juga wajib ikut, jangan tidak ikut. Kalau bisa tidak ada yang susulan. Kalau yang ini ikut semua supaya nanti pengalaman anak kita lebih berkualitas. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu, memang ujian sekolah kita tetap daring. Tidak ada, di tatap muka tidak ada. Jadi untuk artinya ujian berbasis komputer itu secara daring, online. Kalau kertas pensil itu kalau nanti sudah dia nggak ikut daring, nggak ikut penugasan, kami akan panggil di kantor, dan di kantor dia untuk ujian. Jadi inilah kerjasama kita, tapi saya yakin untuk ujian kertas pensil ini tidak ada Bapak dan Ibu. Lanjut. Kemudian Bapak dan Ibu,
Ujian akhir berbasis komputer, alhamdulillah itu namanya e-learning sekolah SMP Harapan 1 tetap melalui website, kemudian kertas pensil insya Allah mudah-mudahan tidak ada sampai sekarang, dan termasuk nanti ujian semester kalau bisa tidak ada, supaya tetap ikut melalui online ataupun website kita supaya nilainya diperbaiki atau dilihat, direvisi 1 hari setelah ujian. Itu langsung penugasan dilakukan oleh guru mata pelajaran. Lanjut. Kemudian kembali Bapak dan Ibu, tadi kami sampaikan untuk kriteria kelulusan itu sudah ada di sini 3, tapi kami tambahin tadi 4, yaitu menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester 1 maksudnya sampai semester 5, 6, kemudian nilai baik, kemudian ikut ujian sekolah, kemudian yang keempat itulah rapat Dewan Guru. Lanjut. Dan Bapak dan Ibu, ini masih perakiraan untuk SMP nomor 2 itu tanggal 4 Juni 2021. Insya Allah itu nanti pengumuman kelulusan. Jadi setelah itu nanti biasanya pengumuman kelulusan langsung ada sidik jari, dan itulah yang dibawa nanti untuk mendaftar ke jenjang yang lebih tinggi. Barangkali Bapak dan Ibu, inilah yang ingin kami sampaikan dalam silaturahmi kita ini. Sekali lagi, tadi kami lupa menyampaikan waktu yang tersita Bapak dan Ibu. Kami hanya berharap waktu ini menjadikan keberkahan dalam kehidupan Bapak dan Ibu, karena saya yakin banyak Bapak dan Ibu yang menanggalkan kesempatan untuk bekerja, yang hari ini mungkin lebih banyak menyita waktu, meninggalkan pekerjaan yang lebih bermanfaat, tapi saya yakin ini lebih bermanfaat kepada anak kita, karena Bapak dan Ibu sekali lagi kami sampaikan, jangan ada di antara Bapak dan Ibu merasa letih, capek, ataupun gundah dalam hal memberikan yang terbaik kepada anak kita, karena Allah sendiri mengatakan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khafu. Hendaklah kamu takut kepada anak cucumu sepeninggalkan kamu nanti dalam keadaan lemah akalnya, lemah termasuk materinya, lemah ekonominya, tapi di sini lemah akalnya, lemah pendidikannya, lemah imannya, lemah amalnya. Mudah-mudahan anak kita dengan kerja kesempatan yang diberikan Bapak dan Ibu, waktu yang terluang ini, anak-anak kita sukses semuanya. Harapan dan doa kami menjadikan anak kita ini amanah. Barangkali itu untuk sementara dalam hal sosialisasi yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau yang lainnya barangkali tidak begitu esensial, tetapi mungkin kalau ada hal-hal yang penting nanti akan kita bicarakan. Dan untuk sementara kami sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya nanti juga kami mintakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menutup ya. Tapi sebelum kita tutup kegiatan ini, disinilah mungkin bisa kita langsung bertatap muka, walaupun melalui Zoom. Kita buka tanya jawab. Kita tanya jawab. Mungkin masih ada Bapak Ibu tadi yang kurang jelas atau kurang paham tentang pemaparan Bapak Kepala Sekolah tadi. Untuk yang pertama ini kita minta dulu 3 orang. Dipersilakan Bapak Ibu pencungkan tangan yang mau bertanya. Silakan. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Emil Syarif, orang tua dari Husain Anuri, Pak. Ibu sekalian. Izin kami terima kasih atas penjelasan daripada Bapak Kepala Sekolah beserta manajemen dari Sekolah Harapan 1. Kami jadi cukup jelas dengan apa yang telah dilaksanakan oleh sekolah untuk mendidik anak-anak kami, termasuk rencana ke depan.
Kemudian yang pertama kami ingin menyarankan Pak, barangkali mungkin sudah dilaksanakan juga oleh guru-guru, namun ini menjadi panduan ke depannya jangan sampai ada perubahan lagi, bahwa dengan adanya faktor daring ini terkadang tugas-tugas dari anak-anak kita ini bisa tumpang tindih dengan tugas-tugas dari antar guru, tugas antar guru. Terkadang bila tidak ada komunikasi yang baik, tugas-tugas anak itu bisa numpuk pada 1 hari atau 2 hari gitu. Harapan kami tetap seperti yang kemarin, waktu awal-awal memang terjadi demikian, namun pas sudah akhir-akhir, sudah yang baru-baru ini mungkin setelah adanya evaluasi yang setiap saat dilaksanakan oleh Sekolah Harapan, harapan kami itu juga akan terlaksana terus sampai dengan nantinya, seandainya kalau daring ini masih berjalan. Sehingga beban itu tidak terlalu terfokus pada mungkin 1 hari atau 2 hari. Yang menggunakan peralatan-peralatan yang mesti dibeli di luar. Kadang-kadang baru selesai, mungkin orang tua tahu-tahu beli lagi, keluar lagi gitu, karena beda guru, beda lagi. Tapi kami untuk akhir-akhir ini, mungkin setelah setengah tahun ini sudah mulai smooth, harapan kami ini akan tetap seperti itu ke depan. Kemudian yang kedua, kami juga jelas apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan dari sekolah. Namun mungkin dalam sisi mengingat kami tidak begitu terlalu kuat, walaupun kami segmen-segmennya cukup mengerti. Mohon jika berkenan, bagi kami penting sekali untuk sosialisasi kepada anak-anak kami. Kalau sekiranya materi dari Bapak bisa di-share di grup ini Pak, izin Pak. Mungkin terima kasih, itu saja yang perlu kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih pada orang tua Husain Anuri. Alhamdulillah anak kita kami doakan sukses dan sehat dan bisa menjadi lebih baik lagi di kemudian hari setelah tamat nanti. Bapak dan Ibu, ada memang pertanyaan dan terus terang memang kalau kami tidak malu mengatakan bahwa kekurangan kami. Kalau kelebihan kami tidak akan sampaikan, karena orang yang menyampaikan kelebihan itu sementara orang lain sudah paham, nanti dia ketawa. Walaupun barangkali setiap manusia, Bapak dan Ibu, pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangannya. Tapi kami sama sekali tidak mengatakan ini kelebihan kami, ini kehebatan kami, ini sarana kami, ini Bapak dan Ibu udah paham. Tapi kekurangan kami ini, untuk introspeksi kepada diri kami, terima kasih kepada Bapak yang telah ya barangkali memberikan saran. Semoga saran ini menjadikan iktibar kepada kami, cambuk kepada kami untuk memberikan yang terbaik kepada anak bangsa kita di masa yang akan datang. Kami yakin, percaya Bapak dan Ibu, bahwa memang ada terkadang tumpang tindih yang tidak mungkin disengaja, walaupun secara jadwal, secara roster itu sudah ada pada masing-masing guru, tetapi terkadang Bapak dan Ibu memang ya namanya kita manusia, itu udah pasti. Saya sendiri pun barangkali melihat ada yang saya sampaikan itu salah, tapi sudah saya lepaskan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru ketawa melihat ini Pak Kepala Sekolah menyampaikan ini, tetapi tadinya begini. Memang inilah kesalahan kami. Itu saya sudah sampaikan kepada guru, inilah kelemahan saya. Dan juga kami dari manajemen dan guru memang ada tumpang tindih itu dalam hal pemberian tugas. Terkadang ada satu, tapi tidak artinya membuat serta-merta anak kita itu menjadi beban ataupun hang dan sebagainya. Setelah kami pantau ada 1-2 dalam seminggu itu atau 1 pekan itu, memang ada anak kita memang gurunya masuk memberikan tugas ini sehingga ada terkadang berat. Ada yang memang anaknya rajin,
Alhamdulillah itu sangat berat memang. Dikerjakannya akhirnya menjadi kadang-kadang hang di otak dia. Sampaikannya kepada orang tua, banyak kali tugas. Ini masuk. Nah, jadi sampai kepada kami, akhirnya kami sampai kepada guru, tolonglah satu-satu aja lah tugas kita, supaya anak kita jangan terlalu berat. Tapi ada yang memang anak murid kita kebanyakan, ini hampir kebanyakan ini, nggak peduli dia mau tumpang tindih pun akhirnya nggak dikerjakannya. Bapak dan Ibu, memang dulu sempat agak lama, memang saya sampaikan supaya jangan beban kepada anak itu, tutorial guru itu hanya 10 menit, 15 menit. Jadi 10 menit guru tutorial, siap itu nanti kerjakan di GCR, Google Classroom. Tapi anak kita yang malas, oke, 10 menit gurunya diam, dia pun tidur. Lihat HP, lihat WA, lihat permainan, game, dan lain sebagainya. GCR tadi nggak dibukanya. Tapi setelah lebih kurang 4 bulan kemarin itu, saya sampaikan, Bapak Ibu Guru SMP Harapan 1, kita semuanya tidak ada lagi 10 menit. 40 menit harus dialog interaktif dengan murid. Akhirnya bosan juga lah banyak muridnya. Akhirnya disitulah mungkin muncul tumpang tindih tadi. Sehingga 40 menit tadi gurunya pun berbuih mulutnya. Muridnya pun agak jenuh. Akhirnya ada yang semakin semangat. Ada juga yang semakin aduh capek kali gitu. Jadi mohon maaf, terima kasih kepada Pak Emil. Mudah-mudahan anak kita, saya tahu ini Husain ini kemarin pindahan orangnya baik. Ya mudah-mudahan teman-temannya pun bilang baik. Jadi salam hormat saya kepada Bapak. Dan tadi materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Kepala Sekolah. Insya Allah kami share nanti di grup. Terima kasih Pak sekali lagi. Mohon maaf. Kalau ada yang lain, mohon maaf. Assalamualaikum. Yang bertanya, kalau kita buka lagi sesi bertanya, silahkan Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, kalau ada yang belum jelas, silakan. Ayo. Baik, kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, nanti isi sekali lagi saya sampaikan bahwa isi materi hari ini nanti akan kita share melalui wali kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa ujian akan mendekat ini, harapan kami kepada Bapak Ibu, kami sebenarnya tidak memberatkan kepada anak-anak kita, hanya saja anak-anak kita itu ikut, itu saja Bapak Ibu. Jadi ikut saja. Jadi ikut saja itu artinya kalau penilaian itu relatif Bapak Ibu. Tapi minimal terkadang anak-anak kita ini sama sekali kalau kita cek di absen dari guru-guru bidang studi, terkadang jarang ikut Zoom, jarang mengerjakan tugas. Tapi harapan kami kepada Bapak Ibu orang tua hanya beberapa waktu ke depan. Sampai bulan April mungkin mereka sudah selesai. Jadi tolong pendampingan dari Bapak Ibu di rumah. Ya kami juga orang tua juga punya anak di rumah seperti itu. Mungkin kita sama-sama merasakan bagaimana mengajari anak di rumah. Mungkin itu saja. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sekali lagi ada lagi yang kurang jelas Bapak Ibu masih kita buka. Baik, kalau tidak ada lagi, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa kami yang sudah mengikuti kegiatan ini. Mungkin di sana-sini masih ada cara penyampaian kami kurang pada tempatnya. Kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Mohon maaf juga kepada Bapak, Ibu, orang tua siswa kami. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Sabtu sekolah. Kok ujian akhir sekolah kok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Rifan Aksan. Saya lulusan dari SMP Harapan 1 Medan dan juga SMA Harapan 1 Medan.
serta lulusan dari Saxion University of Applied Sciences Deventer Belanda. Saya Rima Arini, salah satu alumni dari SMP Harapan 1 Medan. Perkenalan saya Arif Ramadan Pulungan, alumni SMP Harapan 1 lulusan 2010. Setelah itu saya melanjutkan SMA di Harapan, lalu S1 di Institut Teknologi Bandung, dan S2 di University of Bristol. Saya sangat bangga menjadi alumni SMP Harapan 1 dengan guru-guru yang terbaik dan fasilitas yang memadai. Selamat ulang tahun untuk Yas Pendar, Yayasan Pendidikan Harapan yang saya cintai, di ulang tahun ke-54. Semoga kedepannya juga tetap menjadi sekolah yang penuh kenangan indah bagi murid-muridnya. Terus melahirkan lulusan-lulusan terbaik yang dapat berkontribusi untuk Indonesia dan dunia. Semoga guru-guru saya sehat selalu. Jaya!